Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Seperti biasa, kali ini kita berada di proyek Alamanda Village ya, tempatnya di Mijen. Nah, kali ini mungkin kita berbeda dengan konten-konten biasanya, yang biasanya kita review rumah. Kali ini kita akan tanya-tanya langsung mengenai program-program atau project yang ada di Mijen di Alamanda Village ini. Nah, teman-teman bisa nanti sambil menyimak, sambil biar tahu apa aja yang ada di Alamanda Village. Kita sudah bersama dengan Bapak Cahyo. Halo Pak Cahyo. Selamat siang. Ini selaku manajer marketingnya di Alamanda Village. Nah, ini kebetulan kita langsung berhadapan dengan beliau karena waktunya sangat susah ini kalau dihubungi ya teman-teman. Enggak juga lah. Oke, kita langsung aja. Jadi nanti biar teman-teman juga apa yang ditanyakan atau mungkin kalau kita biasanya lewat media-media lain kan bertanya-tanya lewat WA. Nah, ini kita akan langsung jelaskan semuanya apa aja yang ada di Alamanda Village ini. Oke, nggak pakai lama, langsung akan ada beberapa pertanyaan dari saya dan mewakili teman-teman semuanya yang sekiranya ini loh rumahnya seperti apa, harganya berapa. Nah, ini akan kita tuntas bahas di sini semuanya. Betul ya Pak ya? Iya. Oke. Langsung akan saja saya jawab sebisanya ya. Siap. Oke ya teman-teman, untuk yang mungkin awam atau kurang tahu, oh di sini berapa? Nah, ini pertanyaan pertama ini saya juga mewakili dari teman-teman yang biasanya menanyakan lain-lainnya. Untuk pertanyaan pertama ini Pak. Ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama ini, untuk di Alamanda Village ini untuk lahannya itu berapa Pak? Dan ada berapa unit nantinya? Baik. Terima kasih Mas Anwar untuk waktunya. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang proyek di Alamanda sini ya. Jadi total lahan kami di sini itu 1,6 hektar. 1,6. Ya, 1,6 hektar dengan kita breakdown jadi 4 tipe. Ya kan, ada 4 tipe. 4 tipe. Tipe pertama paling kecil itu tipe 36. Oke. 36, 45, 55, sama 75. Untuk luasan tanah masing-masing unit itu minimal 120. 120. Ya. Terkecuali nanti ada 2 tipe, tipe 55 luasan 160 dan tipe 75 luasan tanah 140. Ya. Jadi secara prinsip di lahan kami dengan 1,6 itu ada 73 unit. Oke. Gitu, jadi total keseluruhan 73 unit ya Pak. Oke. Jadi untuk lahan yang sebesar itu 1,6 hektar ya. 1,6 hektar. Ada 73 unit dengan ada beberapa tipe, 4 tipe ya Pak? 4 tipe. Oke, untuk awal seperti itu ya teman-teman. Jadi lahannya berapa sudah kita tahu dan ada beberapa unit, 73 unit. Nah, itu sangat banyak sekali di Mijen, termasuknya gede ini ya. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, fasilitas apa aja Pak yang ada di perumahan Alamanda Village ini? Ya, jadi karena dengan keterbatasan lahan, cuman 1,6 hektar, jadi kita tidak banyak memberikan fasilitas yang terlalu wah ya. Beda dengan proyek-proyek kita sebelumnya yang kita luasan mungkin di atas 3 hektar. Kalau di sini kita cuman untuk playground, taman, tempat ibadah, musola ya, karena kan kita kawasannya nggak terlalu besar. Jadi ya, kalau playground pasti, karena namanya hunian itu tanpa ada tempat bermain, itu kelihatannya kurang afdol. Seperti itu, Mas. Jadi sangat lengkap juga ya untuk fasilitas yang ada di Alamanda Village ini. Untuk fasilitas sangat menarik, masih banyak ada tempat ibadahnya juga, ada playgroundnya juga ya Pak tadi. Ada juga. Dan untuk jalannya kira-kira ini nanti apa Pak? Jadi gini, sesuai dengan perizinan kita, karena waktu awal kita mengajukan KRK, perizinan di Dinas Tata Lingkungan Hidup, kita memang dianjurkan untuk memakai paving. Oh, paving. Paving, ya. Kenapa kita dianjurkan memakai paving? Karena di lokasi sini kita untuk membantu peresapan. Oke. Seperti itu. Berarti untuk jalannya ini juga difikirkan ya, jadi nggak asal bikin jalan, Betul. Jadi ada surveinya, ada istilahnya kayak kegunaannya itu ya. Jadi sesuai dengan beberapa pertimbangan kalau kita memakai aspal, cat dan paving itu lebih rekomendasi memakai paving. Oke. Ya karena itu alasannya kita untuk membantu peresapan. Seperti itu Mas Anwar. Oke, tadi udah dijawab ya untuk jalan. Ini juga kalau saya lihat tadi sempat muter-muter di lokasi Alamanda itu jalannya sangat besar. Kira-kira berapa Pak itu? Kalau untuk main gate kita sekitar 10 meter.
10 meter. Kita masuk, nanti sistem roll-nya kita melingkar ya, atau berputar, kita satu arah. Nah, itu minimal paling kecil itu 6,5. Jadi 6,5 meter. range jalannya 6,5 dan 7 meter. Oke, cuman yang depan itu di 10 meter. Wah, gede Iya. banget ya, Pak, ya. Main gate-nya kita besar. Berarti untuk jalan ya, itu di Alamanda Village sangat gede ya. Jadi kalau akses mobil juga sangat bagus dan sangat pastinya tidak macet ya. Seperti Aman, itu, Pak ya. aman. Oke. Kalau untuk kemacetan tak kira aman. Oke. Apalagi kalau orang Semarang istilahnya banyak terjadi banjir. Yes. Ya insya Allah lah. Kalau misalkan di Alamanda sampai banjir, kita nggak tahu nih. Kalau di daerah Semarang seperti Ya, Semarang bawah ya khususnya betul. ya, itu seperti apa saya nggak tahu. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan di Alamanda aman, bebas banjir pasti. Siap. Itu tadi untuk fasilitas ya, fasilitas perumahannya dan untuk aksesnya. Kira-kira Pak, ini tadi kita bicara akses ke Semarang Pak. Ini kan rata-rata mungkin orang yang di bawah atau yang bekerja di Semarang bawah. Ini bertanya, kira-kira jaraknya itu sebelah mana? Berapa kilometer atau sejauh mana? Nah, itu Pak. Jadi sebetulnya aksesnya itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena lokasi di Mijen sendiri itu lokasi yang lagi berkembang atau boleh dibilang tingkat kenaikan nilai investasinya itu sangat-sangat tinggi Mas Anwar. Kalau misalkan orang tidak tahu di mana itu Alamanda Village, itu dari BSP itu kita jarak cuma 1 kilo. 1 kilo. Iya, kurang lebih 1 kilometer. Jadi nggak usah berbelok-belok. Nanti kita bisa dibantu sama teman-teman marketing. Itu dikasih map. Itu jenengan dari arah BSP maju sedikit, Polsek ada paling gampang titenane itu apa? Ya kalau orang Jawa bilang itu titenane. Ada patung ayam, itu maju 200 meter belok kanan, dah jenengan lurus Lurus saja aja ya, Pak. Itu sudah sampai di Alamanda Village. Oke, siap. Jadi untuk akses mudah ya Pak pastinya ya. Sangat mudah. Dan ini kalau kita lihat itu pas pinggir jalan ya. Nanti akan kita lihatkan, tampilkan untuk jalannya itu sangat besar dan pas pinggir jalan aspal pas. Oh iya, sama satu lagi Mas Anwar. Kenapa alasan kita sebagai developer itu kok mau membuat Alamanda Village di Mijen? Nah, salah satunya adalah karena di depan Alamanda itu nanti jalur SOR atau Semarang Auto Ring Road. Seperti itu. Jadi waktu kita pengajuan perizinan awal itu kita sudah diminta sama Pemkot untuk pembebasan lahan karena antisipasi nanti untuk pelebaran jalan. Dan jangan lupa lebar jalan di depan Alamanda Village itu nanti 16 meter. 16 meter. Jadi nggak usah khawatir untuk kedepannya nanti akses jalan sangat-sangatlah lebar. Oke, sangat menarik sekali ya. Otomatis kita tetap utama adalah akses, dan di Alamanda Village ini wah sangat untuk akses ke lokasi perumahan mau ke kota mau kemana-mana ini sangat mudah dan sangat dekat ya kemana-mana ya Pak. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Nah ini mungkin teman-teman semuanya ya, ini ya yang paling penting juga ya kalau banyak ditanyakan oleh teman-teman itu sistem bayar. Nah di Alamanda ini seperti apa Pak untuk meringankan teman-teman semua yang ingin punya rumah ini Pak? Jadi gini, kita memberikan beberapa fasilitas sistem bayar ya. Jadi di tempat kami kita ada 3 sistem bayar. Cash, bertahap, sama dengan KPR. Ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang uangnya sisa, itu bisa cash atau bertahap. Tapi kalau masih membutuhkan bantuan dari pihak bank, itu kita memberikan fasilitas bisa KPR. Saat ini yang bekerja sama dengan kita yaitu Mandiri, BRI, sama BNI dengan suku bunga yang variatif. Seperti itu Mas Anwar. Jadi nggak harus cash ya teman-teman. Mungkin yang masih proses ya, masih bekerja, pasangan muda lah, pasangan muda pengen dapat rumah, untuk beli rumah itu nggak harus cash langsung, tapi dari developer juga meringankan. Yang pengen KPR juga bisa dibantu dari developer, gitu ya Pak ya, pastinya ya. Betul. Untuk yang tadi dibilang oleh Pak Cahyo tadi kan sistem bayar KPR bisa dibantu oleh bank apa Pak yang sudah bekerja sama? Mandiri ya Pak, BRI dan BNI. Ada 3 bank yang sudah bekerja sama dengan Alamanda, Mandiri, BNI sama BRI. BRI ya Pak ya, 3 ya. Jadi untuk teman-teman semua masih bekerja dan itu ketentuannya seperti apa Pak? Biasanya harus bekerja tetap atau gimana Pak? Ya paling utama sih memang paling gampang adalah punya pekerjaan tetap. Iya kan. Jadi kalau punya pekerjaan tetap itu dari pihak bank juga akan lebih gampang untuk approval-nya ya, untuk proses kedepannya. Dan jangan khawatir, legalitas di tempat kami sudah aman. Buktinya kita kemarin ada beberapa konsumen itu cuma 3 hari. Jadi ibarat kata tanggal 1 kita
deal, tanggal 2 verifikasi, tanggal 3 kita sudah bisa proses akad. 3 hari ya Pak ya, itu prosesnya sangat cepat dan dimudahkan. Dari yang penting sudah clear semua ya Pak, data-datanya sudah dicek semuanya, nggak ada masalah, langsung bisa akad seketika itu ya Pak, 3 hari ya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman juga mungkin tanya Pak, ini mengenai DP Pak. Ya, DP-nya itu harus berapa, atau harus 50% atau 70%? Nah ini Pak yang perlu dijelaskan. Jadi kalau memang kita tampilkan di price list Mas Anwar, itu secara sistem kita tampilkan 20%. 20% ya? Tapi tidak menutup kemungkinan, biasanya besaran DP itu mengikuti dari income. Contoh, DP bisa ditentukan kalau misalkan income kita sudah ketahui berapa nominalnya. Kalau misalkan income dari masing-masing atau calon buyer ini bisa full plafon, 5% aja kita bisa 5% ya, berarti 5% sudah bisa jalan. Dapat Alamanda ya Pak? Dapat Alamanda Village. Sangat istimewa sekali ya. Jadi dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyo ini, yang penting bisa mencakup semuanya, mengcover 5% pun bisa untuk DP teman-teman. Itu ya Pak ya? Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk spesifikasi rumah Pak yang ada di Alamanda itu seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Jadi saya ini menjelaskan secara keseluruhan karena kita ada tipe 36, 45, 55 dan 75. Kita minimal luasan tanah itu 120. Jadi saya akan bicara spek secara keseluruhan. Ya, di sini kita struktur memakai beton bertulang, ya kan? Jadi lebih aman. Terus pondasinya pure, kita pakai batu kali, batu belah ya. Terus untuk dinding kita pure 100% kita pakai bata merah. Bata merah ya. Jadi kalau orang Semarang khususnya itu biasanya lebih senang atau lebih suka dia untuk struktur memakai bata merah karena mindsetnya lebih kuat dibandingkan dengan bata ringan. Gitu ya. Jadi bata ringan kita cuma pakai untuk pembatas kafling aja. Jadi di luar struktur. Jadi hanya untuk di pembatas aja ya Pak? Betul. Terus yang selanjutnya kita lantai itu kita sudah memakai spek granit 60x60 ya. Ya. Terus lantai karpotnya kita pakai beton bertulang juga, cor. Yang di karpotnya ya. Jadi aman. Misalkan nanti untuk lalang-lalang mobil itu tidak usah khawatir nanti jebol. Gitu ya. Terus untuk lantai teras kita memang pakai keramik teraso atau orang awam menyebut agak kasar atau rustic. Karena biar licin ya Pak. Karena itu kan di luar biasanya kan kena air gitu kan. Gitu. Terus dapur kita tetap pakai granit sama dengan lantai. Terus dinding keramiknya kita pakai teraso. Karena apa? Di dalam keramik itu biasanya kan lembab, di dalam kamar mandi itu kan lembab. Jadi kalau kita pakai yang teraso atau istilahnya agak abstrak, itu akan lebih aman. Seperti itu. Terus atap kita memakai baja ringan, pure. Jadi kita tanpa, kalau di Alamanda itu tanpa kayu sama sekali. Berarti yang sekarang ya modern kan ya? Iya, kita sudah modern. Terus untuk saniter kita bicaranya adalah sekelas Toto. Jadi standarnya kita Toto. Terus untuk listrik kita minimal 1.300. Jadi untuk yang satu lantai itu kita minimal 1.300. Beda dengan nanti yang di atas satu lantai ya. Itu nanti bisa mungkin agak tinggi lagi ya Pak. Gitu. Tapi untuk 1.300 sebenarnya udah umum ya di Semarang. Sudah umum, 1.300 itu cukup dengan 2 kamar, 2 AC ya. Kadang-kadang kan biasanya kan orang cuma pakai apa sih? AC 2 ya kan, paling water heater, mesin cuci, TV. Sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Bapak Cahyo ini. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Pak. Untuk yang selanjutnya itu mengenai ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Tadi harga sudah, untuk lingkungannya sudah, terus spesifikasi sudah. Nah, ini ya yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Banyak yang teman-teman itu tanya. Promo untuk saat ini Pak, itu promonya apa di Alamanda Village biar teman-teman itu tertarik nih Pak beli di Alamanda. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau mungkin di luaran sana kalau orang beli properti atau beli rumah masih memikirkan biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu kira. Kalau di Alamanda hanya dengan kesini pilih unit cocok, udah free all biaya. Istimewa. Jadi sudah free, tidak ada free biaya. All biaya, tidak ada biaya kecuali dengan pakai sistem bayar KPR yang dikeluarkan hanya cuma biaya KPR aja. Istimewa teman-teman. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua yang beli di Alamanda dengan sistem cara bayar cash, itu dia untuk Bapak Ibu tidak ada biaya lagi. Jadi udah free all in ya pastinya ya. Nggak keluar biaya sepeser pun. Cuman kalau KPR itu cuman bayar di biaya KPR-nya aja ya Pak. Betul. Jadi kalau saya tegaskan sekali lagi teman-teman, itu kita kan ada 3 sistem bayar nih.
untuk cash dan soft cash dengan sudah tidak usah keluar biaya apapun. Kecuali untuk yang KPR aja, dengan cuma keluar biaya DP, ya kan, DP mengikuti dengan income masing-masing. Terus biaya KPR, dah clear itu aja. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Dimana lagi kalau nggak di Alamanda Village ini untuk promo yang semenarik itu. Dan mungkin ini akhir tahun ya Pak, makanya promonya sangat banyak. Jangan lewatkan promo ini. Nanti kalau udah awal tahun pastinya naik dah Pak. Pasti naik. Jadi ini sekalian informasi. Jadi ini kita sudah menginjak di bulan Desember. Kita per tanggal 15 Desember besok kita akan ada penyesuaian harga. Karena apa? Kita kemarin untuk Alamanda Village itu kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 ini alhamdulillah per hari ini kita sudah 19 unit sudah terjual. Jadi tinggal sedikit kita buka untuk tahap kedua. Jadi total 73 unit. Seperti itu. Jadi monggo, ini masih ada kesempatan 5 hari ke depan, ya kan, ada beberapa hari ke depan. Itu kalau pengen punya hunian yang nyaman dengan konsep yang asri, ya kan, otomatis. Jadi kalau di Alamanda Village itu memikirkan keseimbangan lingkungan, itu kan. Jadi kita seharian sudah penat dengan pekerjaan, sudah pusing dengan pekerjaan. Begitu pulang ke rumah, itu kita begitu masuk ke rumah aja sudah sejuk, ya kan. Di depan teras kita melihat pemandangan asri, ya kan. Udaranya pokoknya enak banget lah. Kalau mungkin teman-teman penasaran, langsung aja dicoba ya ke Alamanda Village. Ya tanya-tanya dulu juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau kita kan kategorinya kita PT ya, kita bukan plat merah. Jadi ada istilah pepatah bilang itu ABC, asal badi colke. Jadi nggak usah khawatir. Istimewa sekali ya. Jadi itu teman-teman, untuk promonya sudah dijelaskan ya. Untuk DP tadi juga sudah dijelaskan. Harga nih Pak tadi, harga untuk kira-kira yang untuk tipe kecil sama saat ini kita tipe 36 120 kita start form di 465 juta. 465 juta teman-teman ya. Tipe 36 dengan luas tanah 120. Itu paling bottom di sini ya Pak. Paling bottom. Kalau yang paling besar Pak, ini paling besar kita tipe 75 luasan 140 tanahnya. Itu saat ini kita masih bandrol di harga 727 juta. Istimewa 700 sudah dapat 2 lantai, luas tanahnya 140 lagi. Istimewa, sangat gede ya. Itu kalau 140 itu kalau di perumahan sangat bagus sekali, sangat besar sekali teman-teman. Itu ya teman-teman, tadi udah banyak sekali. Nah ini mungkin yang terakhir pertanyaan, karena ya udah banyak yang dijelaskan. Kok dari tadi terakhir terus ya Mas Anwar? Gitu ya Pak? Iya. Karena makanya ada lagi. Ada lagi. Ini untuk ini nih, benefit apa yang kita dapat, kalau keuntungan apa ya, kalau apa yang kita cari dia, kenapa kita harus beli di Alamanda Village Pak? Seperti apa Pak? Jadi secara prinsip saya akan cerita sedikit, ya kan. Orang mencari rumah itu pasti namanya mencari kenyamanan, ya kan? Karena apa? Aktivitas kita di rumah dan di kantor itu akan lebih banyak di rumah, ya kan? Makanya kenapa harus beli di Alamanda Village? Satu, lokasinya strategis, kita di pinggir jalan raya, ya kan? Terus yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan di Alamanda Village ini mengedepankan keseimbangan alam. Jadi masih banyak dedaunan, ya kan, dan view pastinya ya Pak ya. Jadi untuk mata keluar, begitu bangun tidur keluar rumah itu mata masih hijau, masih fresh. Yang utama konsep di kami itu kita mengusung konsep villa. Kenapa mengusung konsep villa? Karena di sini lingkungan view itu sangat istimewa, ya kan. Mau hadap mana? Hadap selatan langsung Gunung Ungaran, ya kan. Mau hadap ke barat nggak usah takut karena di sana ada Gunung Sindoro dan Sumbing. Berarti kalau pengen hadap yang gunung, tadi hadapnya kemana sih Pak? Kalau konsepnya kami semuanya dapat view. Dapat view semua ya Pak ya? Tapi terutama kita barat dan selatan. Barat dan selatan teman-teman. Itu yang best view-nya Alamanda Village ya Pak? Pengen lihat gunung, nah ini segera teman-teman. Yang lokasinya di Mijen, istimewa lokasinya, sangat strategis, dan nuansa alamnya masih ada di sini. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Mungkin sedikit banyak tadi kita sudah bertanya-tanya mengenai Alamanda Village. Mungkin ada lagi Pak yang perlu dijelaskan teman-teman nih Pak. Mungkin. Jadi jangan sampai ketinggalan karena apa namanya project itu semakin progres berjalan, itu harga akan semakin naik. Harga semakin naik. Kan? Nah, jadi jangan sampai teman-teman sekalian itu tahu tentang Alamanda Village, tapi nanti di saat harga sudah melambung tinggi. Segeralah. Jadi teman-teman, kalau ingin segera dapat rumah dengan harga yang sekarang, buruan, jangan sampai ditunda-tunda ya. Jadi segera merapat
dan tentukan pilihan unit yang Anda inginkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo Ya, sudah menyempatkan waktunya. Oke, Mas Anwar. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau kita bicara properti, semakin ditunda akan semakin mahal. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.